Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custain dalam ruang sepak bola. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana isu-isu yang berkembang tentang calon pelatih timnas Indonesia senior ya. Dalam hari ini saja ada beberapa konten kreator, baik itu Bung Ropan, Roni Patinasarani ya. Kemudian juga Yusa Nugraha yang menghembuskan isu-isu tentang seputar Giovanni Van Bronckhorst. Kalau Bung Ropan mengatakan tinggal berapa persen lagi Giovanni Van Bronckhorst akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Sementara itu Yusa Nugraha mengatakan Liverpool, klub dari Giovanni Van Bronckhorst tidak keberatan dan mencari pengganti asisten dari Arne Slot ini untuk menggantikannya sebagai asisten pelatih di Liverpool. Namun sebelumnya kita berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Tentu saja ketika Anda sudah melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten kita. Nah, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran untuk PSSI dan juga Erick Thohir. Nah, berkaitan dengan isu yang berkembang saat ini ya di media sosial, baik itu YouTube ya, Yusa Nugraha mengatakan jadi Liverpool sudah mempersiapkan calon asisten pengganti dari seorang Giovanni Van Bronckhorst. Nah, ini juga menarik ya, dan juga mempersilahkan ya, klubnya juga mempersilahkan untuk Giovanni Van Bronckhorst melatih sebuah negara yaitu Indonesia. Nah, ini adalah isu yang dikembangkan dalam media sosial ya. Apakah nanti kita akan ulik-ulik lagi kenapa Yusa Nugraha melakukan ini? Karena kedekatannya dengan Arya Sinulinga, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada Bung Ropan, Bung Roni Patinasarani ya. Bung Ropan ini mengatakan Giovanni Van Bronckhorst tinggal, pokoknya prosentasinya itu tinggi untuk melatih timnas Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari komentar-komentar ataupun pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh dua orang ini, ya boleh percaya boleh tidak. Namun saya masih belum bisa mempercayai dengan dengan beberapa hal, karena satu, memang Yusa Nugraha ini orangnya PSSI, Arya Sinulinga, kemudian Bung Ropan itu juga dekat sekali dengan para pengurus ataupun salah satu exco PSSI. Namun ya, dengan adanya isu ini tentu saja apakah nanti kalau kejadian benar-benar seorang Giovanni Van Bronckhorst itu ditarik, karena secara harga nilai kontrak ya, internasionalnya dia itu adalah mencapai 4,5 juta euro per 6 bulan. Jadi kalau 1 tahun dia mendapatkan 9 juta euro. Sedangkan di Bung Ropan itu mengatakan Giovanni Van Bronckhorst lewat beberapa wawancara, kemudian juga berbicara dengan ketua BTN, menerima di 125 juta euro ya. Ada diskon 25 euro dari seorang Giovanni Van Bronckhorst yang akan melatih timnas Indonesia. Nah, ini juga menarik ya. Apakah memang sisi-sisi nilai-nilai gengsi yang dimiliki PSSI ya, lebih memilih pelatih dari Belanda itu masih ada kaitan dengan Erick Thohir ya. Pemilihan dari Giovanni Van Bronckhorst saya rasa dekat sekali dengan keinginan seorang Erick Thohir. Beberapa kali kita sudah mengatakan ya, Erick Thohir ini hobi beratnya adalah timnas Belanda, dan kita sudah bisa melihat bagaimana cara main kerja PSSI. Yang pertama, kenapa pertanyaannya adalah kenapa diaspora yang ada saat ini itu diambil dari Liga Eredivisie, padahal di Inggris itu mungkin kalau dicari ada, kalau di Spanyol ada, di Italia juga ada, namun kebanyakan yang diambil itu adalah dari Eredivisie. Apakah memang ini berkaitan dengan kecintaan seorang Erick Thohir pada Belanda, timnas Belanda, kemudian mengambil banyak pemain dari keturunan Indonesia yang ada di sana, dari Belanda ya. Namun melihat dari kondisi isu-isu ini,
Apakah nanti bisa dibuktikan? Ya tentu saja nanti kita bisa akan membuktikan kalau ya, karena ini minggu, mungkin besok atau minggu depan, ya mungkin minggu depan ya, besok itu kan minggu depan ada pengumuman resmi dari PSSI, atau mungkin pengumumannya itu akan dilakukan pada Natal atau mungkin tahun baru. Nah ini juga menarik ya buat kita semuanya. Kenapa? Padahal seorang Giovanni Van Bronckhorst belum pernah melatih sebuah timnas, apalagi ini levelnya Asia ya. Kalau secara taktik memang saya akui beliau ini jago dalam masalah strategi taktik ya, ketimbang Patrick Kluivert ya. Salah satu yang menarik dari Giovanni Van Bronckhorst ini memang ya 100% pure, ini memang anak Indonesia, karena ternyata begini, Giovanni Van Bronckhorst ini lewat mamanya memang diadopsi ketika dia menikah lagi di Belanda. Jadi dari Maluku pindah ke Belanda. Itu yang menarik buat saya ya, seorang Giovanni Van Bronckhorst, karena memang dia Indonesia Tulen. Nah ini apakah memang salah satu yang bisa kita simpulkan dari beberapa konten yang hari yang lalu ya, dalam beberapa hari yang lalu saya mengatakan kedua orang tua si Van Bronckhorst ini ada di Indonesia. Apakah ini juga tanda-tanda dari mana pendekatan lewat orang tua? Jadi itulah yang biasa dilakukan PSSI ya, mendekati orang tuanya, kemudian akhirnya mamanya mungkin bilang sama anaknya, nah latih aja Indonesia. Itu bisa aja terjadi ya kan, namanya juga hubungan anak dengan orang tuanya pasti dekat lah. Melihat dari kondisi saat ini ya, dengan saya curiga keuangan PSSI di tahun 2025 ini menipis karena ya tadi ya, beberapa kualifikasi Piala Dunia hingga round 4, kemudian juga pemecatan Patrick Kluivert, ada kompensasi yang diberikan, belum lagi kompensasi diberikan kepada STY di awal tahun. Ini saya rasa dari 665 miliar ini yang tertera di di media sosial ya, ataupun yang bisa kita cari kalau Anda pengen klik berapa dana yang dimiliki PSSI, itu bisa Anda dapatkan ketika kita melihat 665 miliar itu apakah masih ada atau sudah habis, atau nanti mendapatkan dana talangan dari mana begitu ya. Dengan kontrak yang diberikan kepada seorang Van Bronckhorst ya, kalau Bung Ropan mengatakan 125 miliar sudah nerima untuk melatih timnas Indonesia, ya syukur-syukur aja ya. Namun ya ada beberapa pelatih yang sebenarnya bisa diambil ya. Ada Jesus Casas, Timur Kapatse, saya rasa dengan harga yang cukup ringan ya, cukup ringan. Namun saya rasa mereka ini pelatih yang luar biasa, Timur Kapatse dan juga Jesus Casas. Karena Jesus Casas sudah terbukti saat melatih Irak, kemudian Timur Kapatse melatih Uzbekistan. Saya rasa dua pelatih ini bisa menjadi ya gambaran untuk timnas ataupun PSSI memilih seorang pelatih. Namun ketika memang pilihannya jatuh pada Giovanni Van Bronckhorst, ya kita berikan tepuk tangan aja lah buat PSSI. Kembali lagi kita akan dilatih oleh pelatih dari sebuah negara di Eropa, yaitu Belanda. Apakah memang sisi transisi yang sudah diberikan lewat pemain-pemain kita yang memang keturunan Belanda dan Indonesia ini bisa menjadi daya pikat untuk para pelatih dari Belanda untuk melatih timnas Indonesia seperti Giovanni Van Bronckhorst ya. Tentu saja kalau Giovanni Van Bronckhorst ini pure 100%, ini kata Justin Nugroho. Saya juga nggak paham apakah memang ini dia itu 100% orang Belanda, orang Indonesia gitu ya. Dan demikian tadi yang bisa kita sampaikan tentang seorang Giovanni Van Bronckhorst. Apakah memang nanti akan kejadian dia akan melatih timnas Indonesia? Saya juga nggak bisa memperkirakan secara pasti, karena memang harganya yang saya lihat di nilai kontraknya itu adalah 4,5 juta euro per 6 bulan. Kalau bisa ditawar hingga 125 miliar itu ya syukur-syukur. Namun apakah tahun ini ataukah tahun depan? Dari Jakarta saya Julius Ten mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.